Kita baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha sekaligus mengamalkan sunnah Rasulullah dan sunnah Nabi Ibrahim, itu menyembelih kurban atau menyisakan sedikit harta kita ini untuk orang lain. Memang semua butuh uang, semua butuh harta. Namun ingat bahwa orang lain yang lebih butuh, yang lebih perlu ketimbang kita. Justru kita malu ada orang yang nggak punya penghasilan tetap, yang hari-harinya mengelola sampah dan segalanya, mampu berkurban. Hai belang anak, lampu anak, joro pidu ribe, nape, ditabung ini 1.000 sehari, 3 tahun dia berkurban. Dan kita alhamdulillah lebih dari ini. Maka kita malu ini kalau kita nggak berkurban. Namun yang paling pokok adalah dari kurban ini dalam surah Al-Hajj itu ayat ke-37 Allah berfirman. Apa kata Allah? La yanalullah luhumha wala dima'uha. Allah tidak menerima atau nggak sampai ke Allah itu darah yang tumpah ataupun daging yang kita berikan, yang kita sedekahkan. Secara bahasa ini ayat Allah awal dengan lan. Kata nafi dalam bahasa Arab ada la, ya, la yanalu misalnya, atau lam yanal misalnya. Nah kalau dua-dua ini mungkin sampai. Misal dalam bahasa Arab yazhabu itu pergi. Kita katakan la yazhabu, tidak pergi. Mungkin setelah seminggu jadi. Kita pakai la. Kalau pakai la itu belum. Mungkin jadi. Namun Allah awali ini dengan la. Lan maknanya dia tidak sama sekali. Nggak mungkin. Mustahil. Maka mustahil daging yang kita kurbankan itu ataupun darahnya sampai ke Allah. Sambungan ayat, walakin akan tetapi yanaluhu at-taqwa minkum, yang itu Allahnya takwanya. Ketika orang berkurban, yang itu bukan kurbannya itu, bukan itu kurbannya. Allah tak makan lagi. Allah tak udara. Namun Allah dia perlu ketakwaan kita ini. Maka yang itu ketakwaannya. Kajian fikih yang kurbannya yang kurbannya yang banyak dagingnya itu kajian fikih. Ketika orang melakukan gemuk kurbannya, namun ikhlasnya kurang, mungkin mau dipuji, jadi wakasinya anak kenan kurban sampai lupa kayak ke nan kamu dan anak kamu ada unsur kelihatan di sana, dipastikan bahwa kurbannya handul Allah. Maka yang Allah terima adalah ketakwaan kita ini. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam kagak berapa dengan puluhan tahun Ismail itu. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan surah As-Saffat, Rabbi habli minas shalihin, itu yang menunggu 86 tahun untuk dapatkan anak. Maka setiap hari doa Ibrahim itu pagi, siang, malam, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah beri anak yang soleh. Orang umurnya 80 tahun, buka putih, banyak jenggotnya kaputih,
kumisnya putih, semua putih sudah. Maka Ibrahim ketika itu bahkan ondok-ondok lampu. Itu kalau Ibrahim. Kedua, karena solo ya. Karena mungkin lenani. Udah kedua. Namun Nabi Ibrahim tak pernah berhenti. Setiap saat, Rabbi habli minas shalihin. Maka pada ayat 101 itu Allah menyambung. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira. Ibrahim, ketika orang butuh uang, dikasih uang, senang sekali ini. Ketika orang sakit, melaki pulih, Allah berikan kesehatan. Yang senang banget. Yang urut pornean, gak pernah 2 tahun, Allah berikan anak. Maka Ibrahim ketika itu senangnya tak terhingga. Tak senang. Ini bahasa dia Fabasyarna. Terus bigulamin halim, itu bahasa halim. Makna halim ini, kalau gulam dia anak, halim itu dia anak yang cerdas, yang cerdas. Halim bermakna juga dia anak. Sampai dia cerdas, juga anak yang pakai patuh. Enggak akhlak. Yang ketiga makna halim adalah ini juga anak yang berubah. Anaknya jarang kau pakai, fisiknya juga agak mana meruci mengharapkan lagi. Anak yang jarang, anak yang kau pakai, juga anak bunuh yang agak ubah. Menurut menambahkan. Nah Allah berikan ke Ibrahim ini anak yang halim. Maka dalam bahasa tafsir Katsir, anak yang nyaris sempurna. Belum namanya. Namun ketika Nabi perintahkan dari menyembelih anak, kapan? Ketika Ismail itu tumbuh dewasa. Orang dewasa, kajian psikologi umur itu 18 tahun sampai 22 tahun. Ini kelahiran, mampu bekerja, mampu bantu orang tuanya. Misalkan diharapkan menuncinya lah. Dari hubung raya anemi kuno, raya aneminya ini masa sangat menyenangkan. Maka anemi jin membantu ayah do. Namun Allah perintahkan sesungguhnya anaknya. Orang tua mana yang mau? Anak. Baik kaum ayah bapak. Nggak tega menyembelih anak, apalagi ini kegepret 2 tahun. Namun takwanya Ibrahim. Yo Allah kuno, no perintah Allah, Ibrahim mau mengamalkan perintah itu. Namun juga walaupun perintah Allah, Nabi telah sampaikan ke Ismail tadi dengan bahasa cukup halus. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya. Kalau kata bahasa Arab, untuk anak banyak deh. Ya waladu, boleh. Ya gulamu, boleh. Ya ibnu, boleh. Namun Ibrahim gak panggil Ismail dengan waladun, gulamun, ibnu. Dipanggil ya bunayya. Begitu halusnya bahasanya. Anak yang sangat cintai, anak yang sayang menyayangi. Di bahasanya. Artinya bahwa tadi bahasa Ibrahim ini memberi kita pelajaran. Natahai aninnya, panggillah dengan bahasa yang halus, bahasa yang enak dengar. Namanya hai anak yang tua. Nah, kalau hari ini bahasa anak-anak kita, cucu kita ini ialah hari ini kasar mungkin bahasanya, hanaga mungkin bahasanya, kita mesti evaluasi diri. Sudahkah bahasa kita ke animenya gopolo? Nah, Nabi Ibrahim kata-kata dia bunaya.
Hai anda berdua. Itu Allah berikan. Ini arafil manam anni ahbauka. Lun kan perintah dari Allah. Disembelihlah. Tengok lagi. Kata Ibrahim, "Fanzur madza tara." Laki dapatlah. Artinya bahwa urinci enggak memaksakan kehendak ke anu. Nah, ini enam dulu. Karena ini menurut tiga anak ini terpaksakan. Anak ini kawin, ikut perintah kita. Namun melainkan ini, kalau perintah Allah, gelagat dapat sih. Ismail, Fanzur, kayak pada kiban dapat. Tengok jawaban Ismail. Ya abati. Dalam bahasa Arab, urinci abu. Punya ayah nun abi. Atau walidu. Punya ayah nun walidi. Nah, Ismail gehoy ayah nun Ibrahim enggak menggunakan abi, enggak menggunakan walidi. Tapi gehoy ya abadi. Makna abadi, ya ayah nun saya. Ungkapan sayang Ibrahim ke anaknya dibalas oleh Ismail juga ungkapan sayang juga. Ya abadi. Maka ungkapan abadi itu ayah yang sangat dicintai, ayah yang sangat dihormati. Kok muncul bahasa Ismail seperti ya abadi? Karena ayahnya Ibrahim memulai ya bunayya. Anak jawab ya abadi. Al-matullah. Laksanakan perintah Allah. Anak yang udah paham dia akan disembelih, menyut kewek dulu, kemudian halusnya bahasa ayah tadi, anaknya menjawab halus, nak membantah dia, maka menyampaikan ayat ketemu. Lunyo ayat insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Ini kisah kita diperintahkan untuk berkorban. Yang tanda adalah kenapa mau Nabi Ibrahim, kenapa mau Ismail. Maka dalam surah As-Saffat berikan walamma aslama wa tanlahu lil jabin. Dua orang hamba itu menyerahkan dirinya. Ibrahim mau mengamalkan ini karena perintah Allah. Ismail mau mengamalkan, dia mau disembelih, mengamalkan perintah Allah sekaligus mentaati perintah orang tuanya. Tidak makna aslama. Maka tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ini makna aslama. Dua orang hamba ini Ibrahim, Ismail tadi menyerahkan dirinya sepenuhnya. Maka di antara makna takwa adalah menyerahkan diri kita ini. Maka sahabat contohkan, nggak takut miskin. Ketika Abu Bakar diperintah menyerahkan semua hartanya untuk agama, Rasulullah tanya, ya Abu Bakar, bagaimana anakmu, bagaimana istrimu? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, innamlu ada niklu lalu berubah dan Allah dan Rasulnya. Kata kau miskin. Ini contoh tadi Abu Bakar. Nah sumbernya adalah ketakwaan tadi. Nah, ini awalnya. Kok bisa ya orang kayak Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, si anak mau disembelih? Kok mau ya para sahabat-sahabat itu semua hartanya untuk agama? Kata ku miskin. Abu Darda lampuh banyak mandu. Abu Talha lampuh mandu. Dasarnya adalah ketakwaan. Maka kita lihat Rasul di banyak kesempatan minta memberikan nasihat. Ya Rasulullah, berikan nasihat. Kata beliau, usika bitaqwallah.
Nasihat saya adalah bertakwalah kepada Allah. Semua perkara Allah, baik perang apapun. Nanti awalnya dengan perang itu usikum bitaqwallah. Bertakwalah. Aku wasiatkan untuk bertakwa. Maka hari ini khutbah Jumat itu nggak sah. Khutbahnya kalau nggak ada wasiat takwa. Nah, sebab khutbah nikah ada wasiat takwa. Khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha ada wasiat takwa. Khutbah sembahyang istisqa ada khutbah dia menyampaikan takwa. Maka para sahabat Rasul tak kali minta memberikan nasihatnya usiku bitaqwallah. Yang ditanyakan adalah apa itu takwa? Bertakwa. Secara bahasa, at-taqwa qillatul kalam. Takwa itu hanya berhaba. Ini secara bahasa. Mana bahasanya? Apa takwa? Sedikit bicara, banyak berbuat. Dan para sahabat, para ulama memberikan banyak definisi tentang takwa. Seorang khalifah Umar bin Khattab diminta menjelaskan apa itu takwa. Kata beliau, "Idza masyaita ala tariqin fihi syaw." Menyodon di mojang baksa bojalan, wadih jalannya nadurun. Mama zakat pun dulu. Sahabat yang bertanya terjawab, saya akan hati-hati supaya nggak terinjak duri itu. Nah, kata Umar bin Khattab, itulah takwa. Artinya apa? Udinnya berhati-hati. Jangan sampai kita ini melakukan hal-hal yang Allah larang, yang Rasul larang. Maka Hasan Al-Basri bagi definisi dia, ma'wa taqwa fi'lu awamirillah, mengerjakan semua perintah Allah, wa tarku nawahihi, meninggalkan semua larangan Allah. Bertanya, apa itu takwa? Nanti juga dia ada tingkatan takwa ini atau level takwa ini. Level yang paling rendah takwa itu menghindari kekalnya dalam api neraka. Coba maksudnya menghindari jangan sampai abadi dalam api neraka. Dia mengaku beriman, menjauhi diri dari hal yang syirik. Ini beriman. Karena begini, ketika orang gak beriman, maka dia kekal dalam api neraka. Di jahannam khalidina fiha. Nah, orang ini hanya beriman, sembahyang kan, puasa kita. Nah, kalau ini modelnya, kalau KTP belum Islam, tapi sembahyangnya nggak ada, puasanya nggak ada. Nah, orang ini levelnya terendah, hanya menghindari jangan sampai abadi dalam api neraka. Level ini bacot. Level yang kedua ini, nah ini orang. Di level yang kedua, kalau bahasa dekatnya dia manzilah asalnya minat taqwa. Di level ini orang di samping dia tadi beriman dan juga dia bertakwa, mengerjakan amalan yang Allah perintahkan. Namun amalan itu belum diberitakan hanya sembahyang, yang mentang lu. Artinya apa dia? Melakukan hal yang wajib-wajib saja, yang sunatnya tidak. Contoh, dalam sehari semalam yang wajib sembahyang itu 5 waktu. Artinya 17 rakaat. Dia malas menambah.
Maka sebuah hadis dari Ubaidah rawahu jamaah itu punya hadisnya, man shalla fi yaumin wa lailah isnata asyrata rakaat, barang siapa berarti kata yang sembahyang pura malam 12 rakaat, bunia lahu baitun fil jannah, Allah bangun bagi dia ini rumah di surga. Ini kan ini hadisnya, barang siapa yang mau mendirikan sembahyang sehari semalam 12 rakaat, itu Allah berikan sebuah motivasi, ganjarannya Allah bangun bagi dia ini rumah yang indah di surga. Sama tanya, ya Rasulullah, yang itu yang 12? Dia menjawab, 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur mulai 4 rakaat, 2 rakaat sesudah zuhur, berarti 4 menjadi tambah 2 sudah zuhur, dan 6 2 rakaat setelah maghrib, oleh maghrib tambah 2 rakaat, ke-8 2 rakaat setelah isya, ke-8 10 2 rakaat sebelum subuh. Inilah disebut dengan sunnah rawatib muakkadah yang sangat dikuatkan. Mengamalkan ini 12 rakaat sehari semalam, menambah yang wajib tadi, maka Allah bangun bagi dia itu rumah di surga. Hadis belum menjelaskan ketika Allah perintahkan Jibril, ya Jibril, jikalau sembahyang hamba-hamba itu, nah kalau ada yang kurang, tengok sembahyang sunatnya, nambah. Wadai Jibril berkata, nah ya Allah, lengkapi yang kurang wajib tadi dengan sembahyang sunatnya. Maka di antara tadi fungsi sembahyang sunat ini melengkapi sembahyang yang wajib. Maka ada level yang kedua ini, takwa. Level yang kedua, mengamalkan yang wajib, menambahnya dengan hal-hal yang sunat. Nah, orang kaya nggak mau berkurban, dengan sunnah. Arti bahwa orang ini tidak punya sifat takwa. Nah, takwa yang kedua ini mengamalkan segera. Dan kita perlu kasih tahu, saya umur udah di kokok. Kita kurban ini setiap tahun yang kemampuan kurban. Hanya hadisnya, man wajada sa'at, yang punya kelapangan rezeki tadi, maka berkurban. Yang mampu nggak mau, itu ancamannya wala qaribanna musallana, medodo mentempat sembahyang kamu. Maka terkadang yang sangat miris, seluruh kampungnya misal bodoh, anak dulu kambing anak nemu kampung berea. Dan yang saya lagi dulu baru Pak barusan lo khatib adalah ada di Samalangu dan kawan daya mbak tempat khutbahnya le 12 belum mbak bini-bininya masa bodoh dan masyarakat banyak toko-toko punya daya-dayanya tidak ada toko di Monggo ya hanya sekian toko, tapi hanya lemo yang rebah kamu kami pihak. Nanya apa kau anak kerbun? Kamu pre-pre Ustaz, pre-pre bawa punya kerbun.
Kondom berubah, pendok berubah. Biarkan si orang bertakwa adalah mengagungkan syiar Allah. Kesangan naik. Maka kita mau mulai tahun mulai, nabi dia ada, cuma 7 orang. Padahal perintahnya boleh pahami 1 lembu, 7 baka boleh dipahami lainnya. Harga lembu mesti jadi 15 juta. Bagi 7. Nah per orang 2 juta rupiah. Ini maaf, Pak Wan rokok Samsung. Sebungkus rokoknya 20 ribu. Jadi berapa? 30 hari kali 20 ribu. Ini karena 20 ribu. Lebih sudah 4 bulan. Untuk ini pendek. Kalau mau Pak Waris tahu, kali pun, kali lagi 4 bulan kali 3, 12 bulan, penuh 2 juta porto kali 3, dapat 2 kambing mulai. Itu kalau kita mau. Oh lo nggak merokok, rokoknya nggak merokok. Oke lah, yang nggak merokok, ambil sehari 10 ribu. Sehari, sebulan, 6 bulan, dapat 12 bulan, 36. Doji. Yang kecil masalah adalah nggak mau main ini berani, nggak mau menggerakkan. Padahal waktu itu mulai kita tahu berikut, mau berpahala-pahalanya. 1 ekor kambing itu hitung aja, bulu yang nampak, bulu yang nadi. Ini pahalanya. Itu pahalanya. Tuhan Allah berikan. Namun kita lebih galak. Belum pulsa, belum yang memori HP, belum paket sekian gigabyte, ingin nonton, ketimbang kita isikan itu. Oh nggak mampu, 5.000 sehari. 5.000 situ demi. Maka sama ke depan. Dan juga ini berlalu lewat. Setelah ke depan ini, kita di Ialang ini akan berkembang juga dulu. Ini dibentuk kriteria. Ya nggak boleh satu kelompok 1.007 orang di kampung ini dia penggeraknya dia berpegang dia leno pegangnya 2 bulan juga dilanda. Nah kali ini di kampung ini nak lemuk 10 ribu. Alhamdulillah. Kenapa baru buka di alam buka ketelan. Seminggu juga kuraya. Nah sempat lagi kita ini untuk yang mengumpulkan uang untuk berkurban. Maka di level yang kedua ini tadi, antara level orang-orang yang bertakwa itu, dia adalah di samping yang wajib, dia mengamalkan yang sunat. Nah level yang paling tinggi, level paling tinggi di samping dia mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunat, orang menjaga dirinya jangan sampai dia ini melakukan hal-hal yang syubhat. Walaupun dalam kacamata hukum itu boleh, semua orang ini menghindari. Ini level tinggi. Inilah yang disebut dengan kalau kajian dalam Ihya Ulumuddin punya Imam Ghazali masuk ranah tasawuf. Cenderung orang ini meninggalkan dunia. Sampai lo nyuruh benar. Contoh kasus hari ini begini. Kamu ada KTP besar, punya, menggadai. Ada yang bilang dengan kejadian.
Kalau kita kaji, orang coba hasil dari gadainya. Kalau bahasa kita kan pinjaman nih, pinjaman yang dia ada jaminan. Jadi sawah yang digadaikan itu kan jaminan. Takunya belum tuh, ini apa? Sawah. Namun sawah itu masih tetap punya orang yang pinjam uang, bukan hak milik orang meminjamkan uang. Dipinjamkan tadi mau belah juta misalnya, dikembalikan juga 15 juta. Maka pesawatnya gadai itu membantu. Gadai itu membantu. Nabi sering contohkan, dan bahkan Nabi menggadaikan baju perang Nabi dengan orang Yahudi malah. Nabi bakal hanape belum kebutuhan rumah tadi makan pokok, Nabi gadaikan dirap itu baju perang Nabi. Dan Nabi enggak membayar lebih. Berapa lebihnya sudah kembalikan. Nah kita hari ini kasabo budaya hari ini. Setiap panen kita jual, setiap panen kita jual. 20 pun panen. Kalau ketika itu berhari, yang dari dia panennya habis ya utang itu. Namun uangnya tetap 15 juta. Yang pocik dengan laba baju Ustaz, laba baju. Artinya bahwa yang mukat dengan gadai. Nah, okelah kaji hukum tadi ini. Ini syubhat misalnya. Maka alhamdulillah poin yang tinggi ini kami hindari syubhat ini. Kajian kita dalam sembahyang kemarin itu meninggalkan yang sunnah itu dalam makruh. Itu angkat tangan pas takbir itu sunnah. Memang ketika orang gak angkat tangan sah sembahyangnya, namun itu makruh. Maka orang yang bertakwa pada poin ini akan takut mengamalkan hal-hal yang makruh ini. Kalau tengok itu para sahabat menempatkan makruh itu lagi haramnya umurnya, makruhnya. Kadang para sahabat lagi haramnya umurnya, sampai para sahabat nyuruh dalam hal-hal makruhnya. Maka ini di level ketiga ini menjaga dirinya sampai ruhnya. Contoh hari ini kita akan lanjut ini ambil uang kredit di bank, yang pegang haji menjadi petakwa ini akan menjaga dirinya sampai ruhnya, ini level. Nah kita hari ini kan sebagainya apa cuti musim orang bu nada kok dua boleh coba nanti kan, tapi yang buah itulah mengatakan tidak mereka bahkan tak jadi dua boleh, karena maksiat ini sedikit kita amalkan lama-lama jadi bukit dia. Maka sahabat contohkan ketika sahabat ini hal-hal yang makruh tadi digambarkan seperti orang duduk di bawah tebing yang akan longsor, akan menimpanya. Yang makruh, itu. Namun orang yang sering bukan maksiatan, anggap bacut bunuh, anggap bahwa dosa itu lagi lalat, yang perlu lewat bukanya. Ini bacut. Karena kebiasaan kita ini mengamalkan. Alah baju. Kira-kira ini posisi dan level tingkatan takwa tadi. Kita boleh ukur di mana posisi kita. Apakah di level pertama, di level yang kedua, atau 1,5, atau 2,5, atau di level yang pertama. Di kalau sambung, bagaimana cara kita ini untuk menjadi orang-orang yang bertakwa
atau cara menuju diri mukmin yang bertakwa. Yang 12 tadi ini sunnah muakkadah, sunnah yang dibuatkan dan bahkan Nabi mengamalkan. Nanti ada sunnah bagi kita dan wajib bagi Nabi. Apa kata Abi Hurairah? Salasun ma amarin Nabi, 3 perkara kata Abu Hurairah Nabi yang biwalun dekut Nabi berapanya? Salasun alayya faraid, 6 perkara bagi wajib. Wa alaikum tatawu, namun bagi kaum muslimin ini umatnya itu sunnah. Apa yang 3 itu? Yang pertama sembahyang tahajud. Ini bagi Nabi wajib. Kalau Nabi itu wajib, makna bahwa Nabi nggak pernah meninggalkan. Yang kedua, sembahyang duha. Kalau bagi Nabi ini wajib, maknanya bahwa Nabi nggak pernah meninggalkan sembahyang duha. Dan yang ketiga, berkurban. Nah, 3 hal ini bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Yang kita mau sunnah, nah ini mau sunnah, coba sunnah, ikut Nabi. Berarti kita banyak juga sembahyang tahajudnya, banyak juga sembahyang duhanya. Maka Nabi hantong meninggalkan. Terus, bagaimana sembahyang? 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu yang pertama punya hadis. Baina azanaini sholawat. Ada sembahyang antara 2 azan. Makna kedua adalah antara azan dan iqamah. Bahkan bunyi hadis lain, ad-du'a bainal azani wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah enggak ditolak. Mana bahwa waktu antara yang mustajabah berdoa juga ini antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah juga tadi ada sholat. Maka dalam mazhab Syafi'i itu ada sunnah sebelum maghrib. Namun dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Hanafi tidak ada. Kenapa? Nabi nggak mengamalkannya. Namun sahabat mengamalkan. Sahabat buhut, Nabi nggak melarang. Itu punya hadis dari Abi Hurairah, "Shalaina rak'ataini qabla al-maghrib wa rasulu yarana." Kata cerita Abi Hurairah ini, kami sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib. Nabi doa kami. Wala yanhana wa la ya'muruna. Namun Nabi nggak perintahkan, nggak melarang. Artinya boleh. Boleh itu, namun dia bukan sunnah yang dikuatkan. Nah, yang dikuatkan tadi yang 12 rakaat yang kita pegang penuh, yang lain itu kita kerjakan, bukan nggak boleh, boleh. Namun dia nggak termasuk sunnah yang dikuatkan. Bahkan karena Nabi nggak mengerjakan, namun sahabat mengamalkan, Nabi nggak melarang. Mana bahwa kalau hadis ini hadis takriri. Nabi nggak mengamalkan, nggak mengatakan, namun Nabi nggak melarang. Maka boleh ambil sebelum maghrib, boleh ambil sebelum asar, boleh ambil sebelum isya. Walaupun nggak dikuatkan. Namun, kawan, yang lebih tepat lagi begini. Ketika orang masuk masjid dan hendak mendirikan 2 rakaat tahiyat masjid, Nabi menegur. Dan bahkan teguran ini ketika Nabi khatib Jumat. Nah, sahabat-sahabat datang masjid duduk. Nah, Nabi kalau khutbah Jumat, Nabi as-salaita, dia menegur sembahyang di masjid. Kalau dia Nabi ku asali, dia berdoa sembahyang. Artinya ini ayat masjid termasuk
termasuk sunnah yang kuat. Terus ada 3 hal kata Nabi yang bihi khataya, Allah hapuskan semua kesalahan-kesalahan kita. Apa dia? Ketika orang berwudu, setelah berwudu dia ambil sunnah wudu 2 rakaat, menyempurnakan tadi berwudu kita ini. Namanya dia sunnah, sembahyang sunnah 2 rakaat, sunnah wudu. Coba sembahyang 2 rakaat. Maka biasakan, saya mau masjid, ambil masjid 2 rakaat. Sembahyang ini baik Idul Adha, baik Idul Fitri, tidak ada dia sunnah qabliyah in, sunnah ba'diyah in nggak ada. Beda contoh, raya nya sunnah qabliyah in 2 rakaat, sembahyang in sunnah ba'diyah in ada. Namun kalau sembahyang in dari masjid, yang cocok 2 rakaat itu tahiyat masjid, bukan sembahyang qabliyah in. Di kajian sembahyang sunnah tadi. Maka yang lebih tepat tadi ini, kalau mungkin yang sunnah tadi yang umum ini sebelum maghrib, sebelum asar, sebelum isya, hendak wudu, namun yang 12 berusaha jangan meninggalkan. Ikuti tadi setiap yang fardu tadi minimalnya dengan 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, terakhir 2 rakaat sudah isya. Ini dia masuk sunnah muakkadah, hadisnya kuat dari Ummu Hubaibah. Jadi kayak apa? Yang pertama, secara budaya, ketika orang barat panggil mamanya mam atau mom atau mother, gitu kan? Atau kalau orang Aceh mungkin mak, atau ayahnya mungkin ayah. Ini kan secara bahasa ya. Dan masing-masing bahasa dia punya penekanan arti mono, mengetahuinya maknanya lebih dekat ini. Dalam bahasa Aceh apa dia? Menjawab ayah biasa, ayah yang sangat sayangi, ayah anda misalnya. Ini lekornya nih, ayah anda ini melebihi ayah di lekornya. Nah ini ayah anda. Kata-kata walidu itu wali. Ayat baca ini Allah maghfir lana dzunubana wa dzunuba walidina. Dan walidina itu arti walid kurinci. Ayat walid kurinci. Terus ada bahasa Arab abun. Abun gohe abi. Abi apa? Abi lapisan misalnya. Abi ialah misalnya. Yang setiap panggilan menggunakan dengan abi dalam bahasa sebetulnya dengan kunyah ini. Bukan bahasa. Nyawadakun kunyah ini kunyah. Itu panggilan yang diawali dengan kata abun, kata umun, kata ibnu. Yang kata itu kunyah. Itu salah. Bahasa. Allah itu Ibnu Sina atau Ibnu Arabi atau Ibnu Khaldun itu dia punya, atau Ummu Salamah atau Ummu Mukminin atau Ummu Fatimah misalnya. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut dengan kunyah. Nah, kunyah itu panggilan yang diawali dengan kata abun, kata umun, kata ibnu. Dengan kandung dari bahasa punya. Namun secara bahasa nyegohai nama abi. Cenderung ini abi itu adalah keluarga itu.
Dohai ayah dulu mengungkapkan hati mungkin lebih sayang. Kalau abun ini kan lebih umum. Lebih umum. Berarti biasanya abun ini nak lebih ramai atau yang lembak daya. Nah murid itu sudah motu. Wahai abun, bapak semua anak. Arti bahwa yang sebenarnya itu kau anak kandung dulu, tapi anak didik dulu kan lagi anak dulu. Dohai saat itu abun. Oh ya, abun ya. Abun tu abun apa sahaja. Saya lagi itu. Ini kalau dia abun, ini apa dong? Abuya. Abuya. Ini abuya. Istilah yang berkembang ini di daerah Padang, Sumatera Barat. Dan juga banyak ulama Aceh yang berguru ke Padang. Di antaranya yang paling masyhur adalah Syekh Budawali. Ini Syekh Budawali mengguru awal di daerah Tawali, Padang Panjang. Dan daerahnya melahirkan tokoh-tokoh. Antaranya Syekh Budawali. Yang kedua ini pendiri Gontor Jawa Timur, Zakasi, Kenoja. Atau pengarang kamus Mamak Yunus, Kenoja. Atau Hamka, Badayahnya. Termasuk nih Hatta Ramadan. Siddiqi. Asli punya Ledoko. Di Aceh masuk ini. Nah, ini Syekh Budawali. Nah, di Padang itu ulama yang level tinggi, level ini Ruhai no Abuya. Maka Abuya Hamka. Maka level tinggi. Abuya Yunus. Maka level tinggi level. Yang orang muda pakih sekali agamanya. Dah alim sekali. Dohai Abuya. Namun tak kala Abuya ke Aceh berubah dia. Makruh nih. Di Padang ini Abuya sangat dihormati karena ilmunya, waroknya. Kibut Abu Muhammad dengan Abuya. Ini masalahnya. Bantu Aceh ketiga ya. Kan dengan Buya. Abuya bukan. Abu Muhammad ada deh. Abuya. Ini kan secara panggilan. Yang gede apa? Background kurban. Ya. Dalam surah As-Saffat itu Allah abadikan wa fadainahu bi dzibhin azim. Kami ganti. Kata Allah, tak kala Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail, yang dibaca oleh Ibrahim adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Tak kala mau menyembelih anaknya Ismail. Diliput Nabi Ibrahim ruh malaikat Jibril. Dan beliau menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Disambung oleh Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Ini lafaz takbir. Maka dalam hadis dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ibnu Mas'ud, lafaz takbir itu 2 kali cuma dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Sama lagi keempat, malaikat Jibril tadi, La ilaha illallah wallahu akbar. Itu oleh Ismail alaihissalam, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, hadis ini kembali mengulang ucapan Nabi Ibrahim, malaikat Jibril dan Nabi Ismail di proses yang akan disembelih itu. Nah, wa fadainahu bi dzibhin azim. Kami ganti kata Allah dengan zibhun, sembelihan yang azim, yang besar. Dia kibas. Dalam tafsir Ibnu Katsir maknanya dia zibhun azim ini kibas yang gemuk sekali, warnanya putih dan dia bertanduk. Maka sunnahnya kita kalau berkurban yang gemuk kurbannya warnanya putih dan dia bertanduk. Bukan makna nggak sah yang nggak putih, kan nggak sah yang nggak bertanduk. Cuma sunnah dari ini kisah ini.
pakon bertanduk, pakon putih, pakon mesti gemuk. Dan kipas itu Pak Awan, itu menurut tafsir Ibnu Katsir ya, itu kurban yang pernah Habil kurbankan dahulu kepada Allah. Maka kurban Habil itu Allah pelihara dalam surga selama 40 tahun. Dan kakaknya Ismail akan disembelih. Nah, kurban Habil bin Adam diambil lagi pengganti Ismail. Akan kibas, bukan lemok, bukan unta, bukan kameng. Kok ji kameng urunya? Nah, itu masalahnya. Nah, kok bisa hari ini kambing? Kok bisa lembu hari ini? Gerbong nggak ada? Boleh juga. Ada pun nggak ada. Itu boleh juga. Jadi yang pertama itu hadis yang menjelaskan Nabi menyembelih kurban itu dia sejenis kambing, disembelih 2 ekor, satu untuk Nabi dan keluarga, satu lagi untuk semua kaum muslimin. Yang kedua, kenapa boleh unta? Kata Ibnu Mas'ud, nahnu naharna fi Hudaybiyah, kami menyembelih di masa Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. 1 ekor unta 7 orang, 1 ekor lembu 7 orang. Makanya jin unta, jin melemuk, jin kameng. Maka dia kalau begitu apa yang boleh? Unta dan jenisnya, lembu dan jenisnya, kerbau bagian jenis lemuk, atau kambing dan jenisnya. Nah, kambing nggak boleh, atau biri-biri itu ya boleh. Namun yang anjing guna kawan gimana? Kok anjing Nabi nggak mencontohkan. Gajah, sekarang gajahnya Nabi nggak mencontohkan. Walaupun itu lebih mahal. Atau kuda. Dan bahkan secara hukum boleh nggak kita makan daging kuda? Boleh, makruh. Nah, kan salah. Kok makruh? Dulu itu kuda untuk kendaraan, kuda untuk berperang. Kapan sebenarnya kuda ini? Dah tua dia. Jadi benarkan. Maka tadi ini kurban dengan kuda Nabi tidak mencontohkan. Maka pilih kawan, jika dari pilihannya kau boleh, hadis menjelaskan. Yang luput kami ya bila kami alhamdulillah. Berarti ini tadi kurbannya dan sembahyang sunatnya dan panggilan-panggilan abad yang masyhur mungkin Abu Ya dan seterusnya. Maka kalau kita tanya Padang mungkin di Aceh mungkin Tengku yang masyhur ya Padang, yang masyhur dia Abu Ya. So bicara mahramnya Abu Ya. Sampai ke Abu Ya Mudawali. Nah, gue Abu atau Mudawali ini Abu Ya. Kedua Abu Ya diambil istilah ini di Padang oleh Abu Ya. Nah, kata Asia tadi setelah berwudu sunnahnya dia sembahyang 2 rakaat yang namanya sunnah wudu. Jadi sembahyang kita kan di masjid ini di balai-balai kita coba langsung sunnah wudu. Namun ketika kita oleh coba sembahyang di masjid kita punya 2 kesempatannya. Kesempatannya ambil sunnah wudu dan tahiyat masjid. Yang lebih tepatnya coba sunnah wudu 2 rakaat dan berdahulu tahiyat masjid 2 rakaat. Lebih tepatnya. Semakin banyak bilangannya, semakin banyak dia tanda sujudnya. Maka lebih tepat dianjurkan sembahyang sunat ini. Kenapa dia mesti pindah-pindah tempatnya? Minimal selangkah. Pindah dari tempat sujud awal supaya banyak tempat sujudnya. Apa tujuannya? Tempat sujud itu saksi nanti di hari kiamat. Ya Allah, lu saksinya. Maka tadi
setelah sembahyang fardu sunnah juga dia ini pindah tempat walaupun selangkah, kecuali kalau memungkinkan ngerami dahulu. Contoh Masjidil Haram, kalau pindah ini dahulu kenapa pindah? Namun yang memungkinkan untuk pindah. Nah, pindah di tempat, cari tempat yang kira-kira tempat itu tidak dilewati orang. Makanya kau soleh, duduk ke dia. Karena ada di sini. Atau yang dia punya sutrohnya, sutrohnya batas, ikut yang atau bintis, karena bintis dulu batasnya. Tapi yang gratis adalah setelah sembahyang yang fardu atau setelah kesunat, maka dia pindah satu langkah. Tujuannya untuk memperbanyak tempat sujud. Semakin banyak tempat sujudnya, semakin banyak saksinya. Saksi semakin banyak dibuat di pengadilan. Dia saksi, oh ini kuat. Terus boleh nggak sembahyang 2 rakaat dan niatkan sunat wudu dan sunat tahiyat masjid? Ya, dulu boleh bahala, dulu mau kaya, nggak mau usaha. Lebih tepat dia usaha, nggak menggabungkan niat. Contoh begini, ini misal jatuh sunnah Arafah hari Senin. Hari Senin, ngajin puasa sunat Senin. Boleh nggak kita pasang 2 niat terus? Niat sembahyang, niat puasa Senin, begitu mau niat puasa Arafah. Cukup itu niat. Allah akan berikan pahalanya 2 kali. Bukan, kalau tengok puasa tengok sunat Arafah, sunat Senin, tak mesti. Namun lebih tepat dia bisa tentang sembahyang penuh, cok 2 rakaat sunat wudu, dicolok. Adanya 2 rakaat lagi, nah tahiyat masjid. Lebih tepat. Yang lain silakan. Oh iya. Apakah ada sunat sebelum asar? Yang pertama kita ini dilarang sembahyang sunat di 3 waktu. Apa yang 3? Nahana Rasul an salati wa dafni mautana. Kata Abu Hurairah, Nabi melarang kita ini di 3 waktu ini sembahyang sekaligus menguburkan jenazah. Artinya ini nggak boleh sembahyang sunat sekaligus juga nggak boleh menguburkan jenazah. Kapan waktunya? Yang pertama setelah subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, ketika matahari pas di atas kepala. Yang ketiga, setelah asar. Namun yang 3 ini nggak berlaku di Masjidil Haram. Artinya ini, setelah subuh kita mau tawaf terus. Ini antara kelebihan keistimewaan Masjidil Haram. Oh, Selasa mau tawaf terus. Karena tawaf pun dianggap sholat. Tawaf itu dianggap ke sholat. Maka kalau yang 3 kali ini nggak berlaku di Masjidil Haram. Pertanyaannya, apakah boleh tajuk 2 rakaat sebelum asar? Nah, sebelum asar nggak termasuk waktu yang dilarang. Pertama ini, di bahasa kuno misal nggak termasuk waktu yang dilarang. Kalau itu boleh, namun ini nggak dikelompokkan dalam kategori sunnah muakkadah. Terima kasih.
maju dah. Tapi dah maju ni kadang waktu babaknya ni. Yang waktu apa barangnya tu. Jadi tinggal yang kalau ni dia jalan berlaku pada. Jadi jaga dia haru. Semuanya kena dia. Dunia yang tak. Untuk ada ni yang itu ni yang tadi yang ada yang ni yang kecil tapi hukum ni yang kecil bab tidak ada baik mereka kan jadi contoh ni yang kudu ada dalam kampung ada kampung lain kadang ni nama cikgu kampung kamu nanti ulun perkoinan tak itu benar itu buat tanda buat tanda mesti dua manyamu buat idam berbok bunyo darah baru tulu dan itu bunyo itu tulu bunyo darah baru tulu idam pun apa bunyo dua manyamu jadi menibahnya nekat yang benar untungannya puranya riba atau pakibat dalam yang sebab tu krem neo karena dekat ban si itu pun nampai nó antau neo itu buatnya ni kayak mana pak antau neo maka dia neo ya makasih. Betul Pak Kecik, yang berpulang bab mahar ini. Nah, ini kan mahar dia jadi. Atau bab nikah ini. Yang pertama dipahami itu mahar. Waktu nihlah. Nihlah itu dia adalah pemberian pertama atau nafkah pertama. Selama nafkah pertama calon suaminya ke istrinya atau nafkah pertama suami ke istri. Itu dia namanya mahar. Yang perlu kita bedakan nih Pak Kecik antara adat dan hukum. Secara hukum, sebaik-baiknya perempuan itu hanya sesuai dengan pelenggot. Nan dari namanya yang lebih baik. Dia menjelaskan khairun nisa, sebaik-baiknya seorang perempuan itu yang pertama ajmaluhunna khuluqan, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik. Yang kedua ajmaluhunna wajhan, yang paling baik lagi kurba. Yang kelima berarti arqasuhunna mahran, yang paling murah maharnya. Ini perempuan paling baik. Maka dicontohkan ketika anak Nabi Fatimah binti Muhammad dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib, maharnya sangat murah. Kamu murah mahar, karena mampu loh Ali, ibarat loh Nabi Muhammad. Ini sisi agama. Namun di Aceh kan agak terbalik. Ada 20 mayang dan bahkan 10 mayang, bahkan 50 mayang. Kalau hari ini sama itu berapa? Berbeda. Itu kan beda. Mayang 2 juta misalnya, kalau sinamuno 100 mayang, waduh kan? 2M. Ya kan? Kita berani. Belum terima nikahnya. Bulan binti bulan dengan 2 miliar tunai. Namun sisi lain ini ada hukum lagi dia al-adah muhakamah. Hukum adat dalam hal ini menjadi hukum. Namun kedua belah pihak sepakati. Ini lagi. Jadi pihak calon mempelai itu dengan pihak dari awal itu sepakati.
Nah, pakai cik antara di sama-sama rela. Bos boy kata nyo dua mayang tandanya monyo yang agak mundur maka nyo gado monyo ino mundur maka dilipat dua kali dengan tujuan juga masalahnya B mundurlah wahai Ikut keramai-ramai. kok keramai-ramai Serius. nah kalau kita suruh speakingnya ini masalah ini masalah masalahnya B penunjuk ini wahyu simulai dong Bukan. Itu inti ke maslahat. Tapi yang gegadanya itu cuma untuk riba bukan. ya. Yang Vietnam. Ya. Apakah yang tambah itu riba? Ini disepakati. Wadai tidak bunuh disepakati. Dan itu merupakan riba itu hukuman. Denda misalnya. Yan hari hari itu kalian buka dia lagi ya. Oh, tama-tama kali ya. Ketika orang agama mundur kan kan denda itu denda sanksinya. Jadi kalau yang mundur mau berapa kayak ini berapa? Mau mundur ini kan do kan. Kenapa do juga banyak. Kecuali tadi orang buka kamu 6.000 lagi ya. Dia enggak lain. Betul. Nhớ gaji lagi. Dia terbodoh tak. Dia yang duitnya yang malu. Ulah kamu buat mat kawin kami. Nyong jadi buat mat kawin ni nyong. Buat akibat. Ya. Kajian fikih wujubun nafkah nanti bak nikah. Wujubun nafkah ini kan dari pihak suami ke istri. Itu begini. Sampai itu merembes dia ke hukum zakat. Merembes ya. Wujubun nafkah bahasanya yang wajib menafkahi si suami ke istri. Maka zakat haram hukumnya diberikan yang wajib dia nafkahi. Artinya suami haram hukumnya memberikan zakatnya kepada istrinya. Bukan haram karena istrinya merupakan bagian tanggung jawabnya atau wujubu nafkah. Namun kalau seandainya suami ini miskin, inongna boleh nggak zakat itu suaminya? Secara hukum boleh. Secara hukum boleh. Mana betul? Kerja di tahu bila langgan bicara dua harga. Cuma tahun yang kaya tu itu di dua taban. Ya. Ini setelah dia masih. Nah, lintok pengangguran, anak. Lintok pengangguran, anak. Dah dapat penghasilan. Inom lah kerja, menghasilkan. Maka secara hukum si istri ini boleh memberikan zakatnya kepada suaminya secara hukum. Namun sisi lain, Nabi katakan bahwa fa inna shadaqah awsaqun nas. Zakat itu kotoran manusia. Apakah si Noino tega memberikan endro paling itu? Di sini sisi lain. Mereka sisi lain. Oh, dia mau masih kagak suaminya, berarti ya kayak mana? Berarti si Nono bijuk lindoro, endro. Kotoran dia. Ini secara hukum boleh, secara hukum. Ya, gue tadi kita di tempat kayaknya di tempat pernikahan. Lebih jelas ya. Di awal di daerah Padang ada namanya daerahnya itu Pariaman. Itu Pariaman pihak perempuan yang membeli pihak laki-laki. Nah, daerah ini yang begitu. Ketika orang katakan apa lama berapa lagi yang minum keluarga, itu masa daerah mentok yang laginya, yang lain anak. Saya bagi tingginya, apa lain anak? Betapa dalam berlaku yang nak menobak sabu kampung di Pariaman yang pihak perempuan membeli laki-laki, lain anak, kan?
Namun lebih tepat doimu ada aja di bab di kaya lebih tepatnya. Nyote BKB. Macam haji di Korea mana? Hah? Macam haji nama lagi nya. Sebagai kecil masih sebagai kecil. Makanya mau menyoba beraman kalau nyoba kalau beraman apa? Mereka ini lain ada tadi. Tapi dakwah agama hanya mau benar. Dari dakwah aja itu. Ada tak? Dakwah agama. Ini caplung ni oh. Ya. Saya juga kerja. Kita sampai ini bagaimana caranya supaya menjadi orang-orang bertakwa. Atau kita pending malam ini sambung nanti di temuan ke depan. Insya Allah tak kajinya berpikir ini lagi dulu. Ini sembahyang sunahat, semenyo. Ya mohon maaf atas segala kekurangan. Mari duduk dengan kafarah majlis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.